terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Yang memerah, Nah, kita coba yang memutih. makalah yang berbahasa Inggris. Ya, ini kan bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Inggris agak benar dikit. Ya, kita upload lagi coba. Ya, tadi dia bahasa yang berbahasa Inggris. Ya, jurnal luar. Ya, kebetulan saya punya jurnal luar ini. Ada decision support system. Wah, dia ini agak. Nah, ini jurnal luar nih. Jurnal luar bahasanya bahasa Inggris tentunya nih. Ya, tadi juga bahasa Inggris juga awalnya. Tapi sudah langsung recommended. Nah, tapi kita coba custom aja kalimatnya. Oke. Kita pakai bahasa Indonesia. Apa rumusan masalah? Masalah dari artikel ini. Klik ini. Ya. Riset question ya. Coba kita lihat dia kelihatannya di halaman ini. Kelihatan gitu. Jadi masalahnya ini ya. Kemudian berapa sampel? Sampel. Ya, ini bahasa Inggris kita buat pakai bahasa Indonesia. Berapa sampel digunakan dalam artikel ini? Nah, kita klik lagi. Wah, dia cari. Oh, ada total 152 artikel. Di halaman berapa dilihat itu? Sudah komit di halaman 3 ya.
kemudian tidak halaman 3 ini ada 150 artikel sampel. Ini terpilih dari 2.401 artikel. Jadi artikel yang mau disampaikan sama dia. Oke. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan peneliti, rekan-rekan hadirin sekalian masih segar ya. Masih waktu saya masih ada 5 menit lagi ya, Pak Yan. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Menarik sekali ini materinya. Dari chatdoc ini kita bisa meringkas, mengefisienkan waktu kita di dalam menelaah jurnal-jurnal, ya, yang mana kita gunakan sebagai penopang, pensupport daripada materi-materi penelitian kita. Ya, nah, ini salah satu chatdoc ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan chatdoc ini. Ya. Kemudian saya akan mempresentasikan, mendemokan tool yang lainnya, yaitu tool, ya saya close dulu ya. Tool yang lainnya itu tentang, sebentar, mana tadi? Type face ya, jadi side face saya coba share tentang side face ya. Nah ini, nah ada tuh side face ini digunakan untuk mensitasi ya. Jadi dalam bentuk web page, book, jurnal ya. Tapi bisa kita gunakan juga dalam bentuk API ya, APA yang standarnya EPA 7 apa nih, EPA 6 ya. Jadi standar citasi gitu ya. Nah ini kita coba ini, tentunya kita coba jurnal tadi, salah satu jurnal dulu ya, jurnal. Dia close ini. Kemudian coba jurnal, kita lihat saya ambil dulu, aku nggak mau dia. Kamu citasi ya. Report and error ya. Kemudian coba buku. Ya. Jurnal ini kita manual, di remote. Biasanya langsung diisi. Kita coba nih yang tadi decision support, kita cari ya. Nah, ketemu nih dari support jurnal yang tadi saya buat interview. Nah, coba kita lihat. Ya, dia bisa kita lihat ini kita untuk mau kita citasi gitu ya, jurnal ini ya, self citation. Nah muncul ke sini ya, kita citasi nih jurnal ini, jurnal desain support system. Bentuknya kayak gini ya, jadi ada nama, 2 orang nama, ini tahunnya, kemudian judulnya, kemudian kebetulan ada, kita ambil di http://doi.org, masuk dia nih. Kemudian kita ekspor ya, kita copy paste bisa juga, kita ekspor aja ke dalam bentuk Word ya. Nah ini bisa hasilnya dalam bentuk Word. Saya ambil Wordnya ya, klik dulu ya, klik Word ya, saya klik Wordnya, jadi bentuknya gini ya, betul nggak kelihatan ya, saya dulu tadi. Nah muncul seperti ini. Jadi ada Word ya, kemudian ini ya. Jadi referensi ini dari citasi. Ya. Jadi bibliografi, referensi, daftar pustaka lah istilahnya. Tanpa kita harus mengetik lagi gitu ya. Misal satu. Nah,
keuntungan kita menggunakan yang namanya side page, ya. Jadi bibliografi, ya. Nah, kita bisa apa namanya di sini menggunakan tool ini, ya, dengan model yang berbeda gitu ya. Itu biasanya tool ini kita gunakan apa stylenya itu bisa IEEE ya, tapi kok nggak muncul, hanya muncul 3 ini aja. Tapi kalau kita bisa tambah, namanya beberapa ini nih, ya kita bisa tambah cuma ini aja, ML Chicago ya. Tapi kalau kita tambah, ya bisa di create aja, ya. Ini, ya. Kemudian tadi dari jurnal, dari buku juga bisa nih, sambil di bukunya. Nah, bukunya tadi saya punya buku Guide to Research Protection. Saya coba ya, dari Research Project. Ya, kita cari nih, ya. Ternyata ada bukunya, ya. Guide Research Project, ya. Planning, Writing, and Presenting. Ya. Nah, ini kita bisa simpan juga nih citasinya gitu ya. Nah, ini ada. Ya. Nggak kelihatan ya? Bentar. Aduh. Jadi belum diingatkan ya. Nah, tadi saya ngambil buku ini, ya. Buku guide, ya, Research Project for Engineer Student. Ya. Nah, jadi sudah saya klik itu. Ini guide ini, kemudian saya copy paste di sini, ya, muncul ini, ya. Nah, kemudian saya ekspor lagi nih, 2 akan muncul. Coba saya ekspor lagi dia, jadi bibliografinya, ya, ya. Kelihatan nggak? Oh, ini dia. Saya ekspor 2 kali ya dia. Nah, ini kelihatan. Tadi yang apa namanya? Yang satu tadi bisa jadi 2 ya. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Kira-kira tool yang ini, tapi kelihatan. Jadi tadi ada dia diurut berdasarkan ini, LT gitu ya. Ada yang tadi di awal ini, ya, yaitu dari jurnal yang diambil dari DOI. Kemudian ada dari guide tadi, ya, ini referensinya. Nah, kalau ada dari IEEE ada nomor-nomornya gitu ya. Oke, nah itu side page ya, sebagai apa namanya tool yang kira-kira menjadi apa namanya jadi sebagai membantu kita di dalam penelitian. Oke, Bapak Ibu masih segar ya? Halo. Saya lanjutkan ke demo yang ketiga. Ya. Saya mohon diingatkan kalau ada habis waktunya ya. Siap, siap Pak. Ada namanya Coolbot. Ya, ini sering banget kalau di apa? Nah, kalau kita klik-klik YouTube itu ya sering muncul nih iklan Coolbot nih. Coolbot ya. Ya, tapi teman-teman atau rekan-rekan kita yang di sastra mungkin udah familiar dengan Coolbot ini ya. Pemanfaatan daripada ini menunya paraphrase, grammar checker, plagiarism checker. Nah, cuma plagiarism checker ini kita harus membayar pro gitu ya. Kemudian ada translator ya. Tapi umumnya kita memanfaatkan daripada rephrase ya, rephrase gitu ya. Rephrase ini nah, bisa dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Nah, ini bahasanya cukup banyak juga tersedia. Ya. Ada Ukraina, kalau yang mau ke Ukraina silakan. Nah, saya coba pasti ini ada kalimat ini. Kalimat ini ada 11 kata gitu ya. Kita frase ulang ini supaya berbeda ini tapi artinya maksudnya sama gitu ya. Jadi saya dulu sudah pernah rephrase, sekarang saya rephrase lagi ini dari 11 kata menjadi 9 kata gitu ya.
Nah, ini jadi 7 kata ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 7 benar. Ya, dari 11 kata ini. Jadi cocok juga nih sebagai apa? Kalau kita di dalam melakukan riset-riset itu sering kita copy paste dari data jurnal-jurnal lain ya. Nah, tentunya berpeluang buat kita melakukan reprasi supaya mengurangi tingkat kesamaan, similarity daripada materi kita dengan yang kita sadur gitu ya. Supaya kalau nantinya kebanyakan similarity nggak bisa terbit jurnal kita gitu ya. Karena satu sisi bahwasanya reviewer itu menggunakan tools lain seperti ya Turnitin gitu ya. Tapi sebelum kita kirimkan materi kita, makalah kita perlu kita lakukan menggunakan tools ini, Coolbot ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi sudah mau jam 9 gitu ya. Kesempatan dari pembicara kedua mungkin lebih banyak nanti. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, saya cuma melakukan melakukan demonya. Nah, kemudian saya saya simpulkan bahwasanya nah, tentunya materi kita ini dengan menggunakan tool AI tadi, ya, karena tool AI ini memang dibutuhkan gitu ya, sebagai komponen yang penting dalam penelitian modern lagi. Karena dia memberikan framework atau kerangka kerja gitu ya, algoritma yang digunakan untuk mengolah data supaya efisien sehingga menghasilkan wawasan yang bernilai gitu ya. Nah, penggunaan tool ini tentunya juga memerlukan pemahaman yang baik ya, tentang metode dan konsep yang terlibat. Serta kita perlu pertimbangan hati-hati dalam menginterpretasikan hasil yang dihasilkan oleh tool AI tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Kalau saya mohon maaf pun, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suzuki atas materinya yang luar biasa ini. Bapak Ibu gimana? Dapat sesuatu yang baru ya dari yang disampaikan oleh Bapak Suzuki Sofyan? Kalau saya melihat dari tool AI yang tadi didemokan Pak Suzuki ini betul-betul bisa meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan penelitian ya Bapak Ibu. Jadi dari menemukan materi atau subjek tertentu dari berbagai sumber, lintas bahasa tadi ya, dinemokan dari bahasa Inggris kita buat pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia, berbagai format ya. Atau yang sangat menarik lagi tadi juga disampaikan yang saya pikir ini memiliki dampak besar ya penggunaan tool AI ini. Jadi tidak hanya sebatas menemukan informasi, mengekstrak, meringkas, tetapi sebenarnya juga bisa menghasilkan konten atau makalah sesuai subjek yang kita inginkan. Ya, ini tentu sekali lagi akan membawa dampak produktivitas bagi kita sebagai peneliti. Ya, nah tapi jangan lupa sebagaimana di hari pertama ya oleh Bu Dr. Lina disampaikan, tool AI ini adalah alat bantu ya, bukan alat utama. Ya, jangan sampai kemudian kita terlalu menyandarkan tool AI ini di dalam pekerjaan kita. Baik, selanjutnya kita akan coba perluas lagi ya wawasan kita tentang penggunaan tool AI ini bagi aktivitas peneliti ataupun mahasiswa.
Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang penasaran atau ingin bertanya, silahkan melalui chat terlebih dahulu. Nanti setelah presentasi narasumber yang kedua, akan kita laksanakan tanya jawab secara langsung. Baik, selanjutnya kami persilahkan pembicara kedua, Bapak Aji, untuk mempresentasikan materinya dengan judul Membangun SLR dengan AI. Selanjutnya kepada pembicara kedua, Bapak Aji Setiawan Eskom, MMSI, layar dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yan sebagai moderator yang telah mengizinkan saya untuk di pagi hari ini sharing ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak bermaksud mengajari Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian semua, tapi sekedar sharing. Jadi pengalaman juga, dan saat ini juga posisi saya juga sebagai mahasiswa, jadi ya sekedar sharing aja. Mungkin juga di sini ada, saya lihat tadi ada beberapa yang memang sudah papernya juga sudah banyak ya. Jadi ya nanti kita saling sharing aja Pak, khususnya untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Oke, saya coba share dulu ya untuk pagi hari ini. Oke, suara saya terjelas Pak Yan? Jelas Pak, jelas. Makasih, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Siap, makasih Pak. Nah, ini materi saya seputar AI dalam fokus di bidang pembahasannya mengenai summarize ya. Jadi ini saya pada bahasa Inggris biar kelihatan keren aja Bapak Ibu. Jadi biar nggak monoton kita pakai bahasa Inggris ininya, PPT-nya. Oke, yang pertama adalah agendanya kita bahas mengenai introduction dulu, kemudian summaries dari artikel yang akan kita gunakan ya, kemudian tools-nya apa, kemudian kita akan nanti sedikit masuk ke percobaan bagaimana menyusun SLR ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah introduction dulu, bahwa summarize itu atau bagaimana kita merangkum, mensummarikan gitu ya sebuah artikel. Tools ini akan membantu bagaimana kita mempercepat ya dari peringkasan artikel gitu. Kemudian yang kedua adalah ya pasti kalau sudah meringkas dari artikel yang panjang menjadi pendek, ya otomatis waktu juga akan semakin cepat. Kemudian juga effort juga kita nggak terlalu lama di sana gitu ya, sehingga kita bisa bergerak ke paper-paper yang lain gitu. Khususnya untuk systematic literature review ini kan kita membutuhkan banyak-banyak source ya, atau banyak-banyak resource dari artikel paper gitu. Apalagi kalau paper tersebut sudah banyak yang sitasi dan dia terhubung kemana-mana, dan otomatis kita mau tidak mau kan harus semakin banyak sumber paper yang digunakan. Nah, ini kenapa pentingnya mensummarize menggunakan tools AI ya tadi ya. Pertama adalah secara informasi ya pasti saat ini overload ya. Dalam arti misalnya kalau kita mau, sebenarnya kan penelitian itu kan menyelesaikan sebuah masalah ya. Atau bukan menyelesaikan sih, adanya sebuah masalah maka itu yang diteliti kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya berarti dari masalah tersebut kan akan mendapatkan beberapa informasi atau insight dari sumber-sumber ya baik itu media massa ataupun kalau dalam peneliti kita itu berarti dari sisi jurnal itu secara akademis. Nah, berarti dari sumber informasi jurnal pun overload gitu, sehingga itu membutuhkan tools ya untuk memanage bagaimana kita mengatur ya overwhelming yang muncul tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memahami quick understanding. Ini yang penting, bagaimana kita cepat memahami key of point ya, atau dalam satu arti berarti key point-nya atau main fokus atau main idea dari sebuah paper ya, sehingga kita bisa tahu oh ini paper ini membahas mengenai ini, maka output keluarannya resultnya X seperti itu. Kemudian meningkatkan productivity, scanning and extract relevant information dari large volume of research material. Ini juga sama ya, terkait dengan bagaimana
meningkatkan produktivitas dari tadi skala bagaimana kita membaca sebuah atau mendapatkan intisari dari banyak paper yang kita miliki seperti itu. Nah, secara tipe sendiri, summarize itu untuk artikel tools AI ada 3 ya. Yang pertama adalah mengekstrak extraction summary tool. Ini yang pertama ada poin penting, kalimat pentingnya ya, dari sebuah kata itu, dari sebuah paper, itu kita cuplik gitu, kita kutip gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengenerate sentence baru. Jadi dari yang kita udah punya cuplik tadi, yang kedua tipenya ini adalah kita membuat sebuah kalimat baru. Kalau yang tadi langsung, yang ini apa namanya, dari kata kalimat baru gitu ya, dengan kalimat baru. Atau yang ketiga, mengcombine antara mencuplik dengan mengekstrak teknik yang baru tadi. Jadi antara kita merangkai sebuah kalimat-kalimat yang baru dan mengutip, nah itu digabung gitu ya. Jadi 3 teknik ini yang biasanya digunakan. Nah, untuk toolsnya sendiri, ini yang secara general umum digunakan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan summarize tag ya. Tadi Pak Suzuki sebelumnya sudah bahas juga ya, banyak tools yang digunakan, itu bisa dipakai. Tapi nanti saya fokus hanya nggak bahas semua karena seperti yang disampaikan Pak Herianto di hari pertama kemarin ya. Jadi tools AI itu saat ini sudah sampai bukan ratusan lagi, bahkan saat ini sudah ribuan ya, ribuan plugin atau software yang bisa digunakan. Nah, itu tapi kita harus bijak mana yang memang penting kita gunakan. Nah, ini yang pertama adalah summarize tag ya, .tag. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di Google nanti, ini fokusnya sih sebenarnya untuk konten YouTube ya. Jadi seringkali ada beberapa materi-materi di YouTube itu yang menarik untuk kita dalami gitu, tetapi mungkin kalau waktu dan sebagainya kita sulit ya, sehingga kita perlu mendapatkan summary-nya aja gitu ya, atau kesimpulannya aja gitu. Ini sebenarnya video ini bahas apa sih gitu kan, pertanyaan singkatnya. Oh, ini bahas ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang cukup menarik dan dia cukup simpel ya. Ini adalah plugin ya Bapak Ibu, jadi plugin yang bisa dipasang di browser. Jadi kalau kita khususnya menggunakan Chrome ya, ini kalau kita pakai Chrome itu kan ada extension yang Chrome siapkan gitu ya. Nah, di dalam extension tersebut kan banyak tuh beberapa plugin yang bisa diinstal di browser kita ya, di Chrome kita. Nah, salah satunya itu adalah Summary with ChatGPT. Jadi memang engine-nya menggunakan ChatGPT versi 3 ya, GPT-3. Ini kalau yang ini kita bisa bermacam-macam ini. Dari mulai artikel gitu ya, web dan sebagainya itu bisa didapatkan intisarinya apa yang dibahas. Ini cukup bagus juga dipakai nih yang summary with ChatGPT. Nanti saya coba contohkan. Nah, ini kalau kita bandingkan keduanya, summarize text dan ChatGPT, summary with ChatGPT tadi di Chrome, itu lebih simpel yang summary with ChatGPT. Nah, itu salah satunya ya, pertama ya, dia bisa berbagai macam ya, web page maupun artikel, sedangkan kalau yang di summarize itu dia hanya video aja gitu. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian, nah ini tadi tools untuk summary berikutnya, ini untuk khusus peneliti ya. Ini untuk peneliti atau ya mungkin Bapak Ibu yang punya aktivitas menulis buku dan sebagainya ini. Yang cukup menarik juga di sini ada namanya Humata ya, humata.ai. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah tahu ya. Ini juga cukup menarik digunakan. Sebenarnya secara konsep mirip dengan chat PDF yang Pak Suzuki tadi sampaikan ya. Yang materi sebelumnya tadi itu, sebenarnya kurang lebih mirip seperti itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan poin ya dari setiap artikel yang kita load ya, kita import PDF-nya atau artikel paper. Kemudian dari situ kita akan tahu apa nih, membahas mengenai apa, kemudian poinnya apa, metodologinya apa yang digunakan, sampai result-nya seperti apa. Itu nanti bisa kita dapatkan seperti yang Pak Suzuki tadi contohkan. Kemudian satunya adalah chat PDF. Ini sebenarnya mirip dengan Humata AI ya, tetapi di chat PDF ini sama dengan Humata sih, tapi dia lebih lebih enteng aja, dan tapi kelemahan dia itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya yang belum support. Jadi murni Inggris gitu untuk yang chat PDF. Nah, ini jadi kalau secara versusnya ini Humata sih lebih baik ya. Kalau menurut saya sih.
Hamata ini lebih bagus. Jadi bisa direferensikan lah. Kemudian dia ada ya harga-harganya nanti. Tapi untuk 5 page per bulan saya rasa beberapa paper ya memang seperti itu ya, diberikan apa namanya planning untuk yang pro seperti itu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu atur aja kira-kira yang penting mana gitu ya toolsnya, jadi kan supaya kita bisa beralih ke tools yang lain gitu. Tidak misalnya kalau untuk yang checking ini pakai menggunakan Hamata, yang satu lagi menggunakan apa seperti itu. Oke, nah workshop kita akan bahas mengenai literary review ya. Jadi ini sedikit aja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga lah ya apa itu literatur review. Jadi secara konsep penelitian literatur review itu memainkan peran kunci atau critical role in research. Jadi ya khususnya Bapak Ibu yang mungkin sudah bergelar studi lanjut ya ataupun saat ini sedang, itu biasanya di awal-awal itu selalu diminta oleh promotor itu selalu minta membuatkan kajian studi sistematik literatur review ya. Atau mungkin mahasiswa di sini juga ada yang pembimbingnya meminta coba buatkan SLR-nya dulu seperti itu. Nah, itu memang kunci dari setiap awal dari penelitian ya, supaya kita mendapatkan pemahaman secara komprehensif ya. Saat ini knowledge itu sampai mana batasnya kan, existing knowledge dan research gap-nya seperti apa, sehingga kita dapat menggambarkan kira-kira kita arahnya mau kemana seperti itu. Nah, ini akan membantu build strong foundation. Ini yang penting ya, bagaimana kita menguatkan fondasi dari studi kita gitu. Jadi dalam arti kita mau di research ya fokus yang mana, kita menjadi lebih bangunan yang kuat gitu. Mengidentifikasikan research question ya tadi, permasalahan studi, kemudian develop theoretical framework dan mengurangi duplication of effort ya. Jadi mengurangi dari sisi duplikasi. Jadi jangan sampai diharapkan dengan banyaknya literatur review yang kita lakukan ya, paper yang kita baca, maka kita akan mengurangi duplikasi penelitian ya. Jadi yang sudah ada orang teliti, kita teliti lagi, itu kan sesuatu yang kurang bagus ya dari sisi penelitian. Kemudian tambahannya ya literatur review adalah enable researcher to critically analyze previous study. Ini sama nyambung seperti yang sebelumnya. Jadi secara kritis menganalisakan materi atau pembahasan sebelumnya ya, sehingga kita tahu ya apa yang dia bahas, apa yang konteks yang riset saat ini lakukan, sehingga kita bisa mendapatkan new insight ya. Jadi masukan kita akan mendapatkan insight baru, kita akan arahnya ke yang ini seperti itu. Jadi kalau orang ngomong ABC ya kita berarti new insight-nya D-nya itu seperti itu. Ya, atau kontribusi kita dari sana. Nah, ini saya ambil dari sumbernya, ini saya tulis di situ. Nah, untuk step SLR sendiri ada beberapa. Yang pertama plan. Yang pertama planning yang didefinisikan research question-nya. Jadi masalah kita yang pertama harus ditentukan dulu ya. Kira-kira kita mau meneliti apa, ada fenomena apa. Nah, itu kita harus jawab dulu, tanya dulu ya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan data collection ya, di situ ada proses pencarian data ya, screening data, filter data. Kalau kita punya di jurnal misalnya menggunakan ScienceDirect ataupun pakai Scholar Google dan sebagainya, itu kan banyak banget data yang muncul ya, sehingga kita perlu lakukan filtering, misalnya fokus di bidang-bidang atau area tertentu atau tahun-tahun terbit tertentu seperti itu. Kemudian kalau udah kita ekstraksi datanya ya, misalnya ada data-data yang memang dia siapkan, dia lampirkan, nah itu kita bisa lihat, kita bisa gunakan gitu. Kira-kira datanya ini seperti apa. Kemudian adanya analisa ya, deskripsi dan tematik analisis kita untuk menjelaskan data yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita sintesis atau diskusikan. Ya, jadi data yang sudah kita miliki tadi, yang banyak tadi, paper yang membahas satu topik ke topik yang lain, maka kita sintesiskan ya, kita diskusikan. Ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kemudian outputnya apa ya, dan sebagainya. Kemudian result SLR result hasil dari SLR adalah presented in form actionable message seperti policy brief and paper ya. Jadi bisa jadi kebijakan ataupun paper ya, dalam arti ini jurnal misalnya. Jadi
output jurnal dari SLR pun bisa menghasilkan jurnal ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah. Contoh yang paling gampang di sini ada dari sumber Dikilab misalnya bagaimana sih customer satisfaction untuk transportasi online misalnya. Dia riset di Indonesia misalnya gitu ya, ada usernya, penggunanya siapa aja, kemudian ada profiling respondennya seperti apa, kemudian ada providernya siapa saja dan seperti itu. Maka melakukan kuesioner dan sebagainya. Itu contoh bagaimana terkait dengan customer satisfaction. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti dengan topik research question Bapak Ibu semua. Oke, kemudian nah ini adalah contoh. Nah, saya di bidang computer vision, jadi contohnya ya biasanya kalau SLR itu paling mudah kita lihat itu adalah dari judul ya. Kalau judulnya itu ada kata kunci review gitu ya, maka biasanya itu systematic literature review atau SLR. Jadi, nah ini beberapa saya lihat yang saya gunakan itu SLR-nya membantu kita sekali untuk melihat gap ya, gap atau penelitian sekarang itu sudah sampai mana gitu. Ini penting kita baca gitu dan rata-rata kutipan yang mereka gunakan juga sudah sampai ratusan ya, ratusan yang mereka gunakan sebagai referensi. Nah, itu kan kalau kita 500 yang ditulis bahkan yang mereka lakukan itu sebenarnya realnya kan bisa sampai mungkin ribuan paper yang mereka baca gitu, tapi yang mereka citasi hanya seratusan atau 200 paper gitu. Atau yang realnya yang pasti lebih dari itu kan, karena mungkin ada yang nggak sesuai dengan mereka dan sebagainya. Nah, itu contohnya, ini beberapa contoh yang ini saya singkat dari 3 paper SLR ini semuanya di atas 100 gitu. Ada yang 150, ada yang 200 bahkan referensinya. Nah, itu kalau kita bayangkan sangat lama kalau kita menggunakan metode konvensional ya, atau baca satu-satu atau baca cepat dan sebagainya nih. Nah, karena ini kita akan coba mengangkat masalah ini menjadi sebuah workshop gitu ya. Oke, yang pertama kita akan coba nanti di workshop ini yang membuat literature review. Nah, format yang kita akan hasilkan ini biasanya juga diminta oleh atau di mata kuliah ini ya, mata kuliah metode penelitian itu seringkali dosen atau pembimbing itu memberikan templating ya, kurang lebih seperti ini. Jadi judul papernya apa, nama penulisnya atau autornya siapa, tahun terbitnya kapan, dan masalah yang diangkat apa, tujuannya apa, metode penelitian yang digunakan apa, hasilnya apa, dan di akhir biasanya ada kelebihan dan kekurangan dari riset yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, ini kan satu satu simpulan yang harus kita isi gitu ya semua kolom sehingga kita nanti bisa memetakan oh kira-kira kalau orang lain ngomongin masalah user satisfaction di transportasi konven, maka saya mungkin arahnya ke transportasi online-nya misal seperti itu. Nah, itu salah satu kita melihat gap-nya gitu ya. Dan kita bisa melihat juga nanti dari gap tersebut orang yang belum banyak di transportasi online itu yang bahas transportasi online berapa orang gitu ya. Nanti kita bisa bahas yang Pak Suzuki tadi sampaikan di connected paper ya. Tadi ada connected paper, kemudian nanti ada beberapa yang bisa dipakai ya. Di sini contohnya kita menggunakan lead map ya. Lead map ini untuk bisa mendapatkan hubungan antar paper supaya kita bisa mendapatkan masukan kira-kira oh kalau paper ini terhubung dengan yang satu lagi maka kita bisa lihat dia bahas apa dan sebagainya. Nah, itu nanti juga kita bisa masukkan dia ke dalam sebuah SLR. Kemudian kalau sudah kita dapatkan mapping dari riset kita ya atau di research question kita, maka berikutnya adalah kita lakukan menggunakan asisten tools ya. Contohnya tadi Pak Suzuki sampaikan ada elicit.org ya, itu bisa dilakukan mendapatkan kesimpulan secara mudah ya. Misalnya dari sebuah abstrak dia akan dapatkan metodologi apa dan hasilnya gitu. Itu di elicit.org. Tapi kalau yang lebih dalam lagi kita bisa dapatkan di summarized paper. Contohnya kalau dia berbentuk ini kayak tadi video, kalau kita butuh video ya pakai summarize. Kalau kita butuh dari sebuah artikel tertentu di Google,
Misalnya kita menggunakan summary with ChatGPT ini untuk extension Chrome. Tapi kalau dia itu udah bentuknya paper, maka kita tadi Pak Suzuki juga udah sebelumnya contohkan, tapi saya gunakan di sini humata.ai ya, untuk mendapatkan detail dari si paper tersebut. Ya, bentuknya PDF. Nah, untuk yang naturalreaders.com ini bentuknya text ke voice ya. Text to voice. Jadi kalau bentuk teks papernya kemudian dirubah ke bentuk voice. Jadi kalau kita sibuk, bahkan ada yang sibuk ya, nggak sempat baca, bahkan udah di summarize pun nggak sempat gitu, maka kita bisa text to voice. Jadi merubah ke bentuk suara gitu. Misalnya kita dengar sambil jalan gitu ya. Kalau saking sibuk dan sebagainya itu bisa lakukan. Tapi kalau enggak ya nggak masalah, ini natural reader hanya optional aja. Nah ini yang connected paper tadi yang saya sampaikan. Misalnya kalau saya fokus di computer vision ya, maka misalnya saya mau arahkan ke application machine learning algorithm in agriculture misalnya. Kayak dari situ saya akan dapatkan beberapa discover 20 ya, 20 more related article. Jadi ada 20 nih. Nah, ini di masing-masing ini kita bisa nanti lakukan filtering. Jadi hanya tahun berapa yang kita mau munculkan di sini. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu ini yang ini ya, ini warnanya bulat besar ini identifikasikan bahwa dia itu punya hubungan yang tinggi gitu ya, karena dia lingkarannya besar gitu. Sedangkan kalau kecil ini yang nggak begitu tinggi, tapi dia ada relevansinya dengan paper yang lain gitu. Nah ini kita bisa angkat sebenarnya sebagai bagian dari SLR gitu. Nanti kita gunakan tools yang menggunakan tadi Humata AI, kita lihat, oh ini misalnya kejadian judulnya apa nih, misalnya tomato crop disease, ini judulnya ya, kita lihat dia bahas mengenai apa, kita buat rangkumannya dalam sebuah table Excel seperti tadi. Nah ini menggunakan Elicit, ini sebenarnya Elicit ya. Nah ini seperti yang Pak Suzuki tadi sampaikan, jadi ada papernya sebelah kanan, ini yang Humata ya Bapak Ibu. Ini kalau Elicit nanti saya contohkan, ini yang secara simpel, kemudian ini berikutnya Humata ini yang tadi. Jadi dia bisa tahu apa yang dibahas di paper tersebut ya. Misalnya kita bahkan nanya nih, misalnya paper ini membahas apa sih yang ditawarkan ya. Kontribusinya paper ini apa gitu ya. Itu kita bisa tanya, dan ini juga bisa bahasa Indonesia. Saya challenge ke gunakan bahasa Indonesia, dia ternyata bisa gitu ya. Bisa dilakukan. Nah, itu juga lumayan lah membantu gitu ya. Kemudian ini ada chat PDF. Ini tadi saya sampaikan. Ini kalau ini hanya full English ya, jadi nggak ada Indonesia. Saya coba Indonesia, dia nggak mau. Memang full English ini yang di sini. Tapi secara model kurang lebih sama. Nah, hasil dari setiap pertanyaan kita di masing-masing chat ini, di Humata misalnya ya. Misalnya kita nanya metodologi apa sih yang digunakan di paper ini, kemudian kebaruannya apa sih di paper ini, kemudian problem domainnya apa sih di paper ini, kemudian feature risetnya ada nggak yang dia sampaikan, kira-kira dia mau bahas topik apa selanjutnya, itu kita setiap masukan itu kita bisa tulis Bapak Ibu di sini. Misalnya tadi ya coconut tree, masalahnya kita tulis nih. Output dari yang tadi itu ya, kita tulis di sini. Tujuan penelitiannya apa, metodenya gimana, hasil penelitiannya apa, kelebihan dan kekurangannya gimana. Ini semuanya muncul dari satu perangkat yang namanya Humata ini ya. Nah, kemudian kalau ini udah selesai gimana? Ya kita bisa lihat lagi dari ini mapnya ini ya. Setelah selesai ini, oke, berikutnya adalah dissection of the mesh with kernel using impact agnostic signal processing technique base apa gitu ya. Kita klik, kemudian kita cari lagi di Humata, download artikelnya, kemudian di sini dicari lagi terus seperti itu sampai kita dapat ya kurang lebih kalau literatur review kan tadi yang disitasi itu ratusan ya. Mungkin kita bisa sampai 200 ini gitu ya, 200 baris. Kemudian kita bisa cari intisarinya, oh kira-kira menariknya di bidang ini, diskusinya apa yang kita terapkan. Oh ternyata penggunaan customer satisfaction di bidang transportasi online saat ini sudah dianggap biasa gitu. Kemudian faktor apa yang menentukan? Oh ternyata dari berbagai sumber tadi ternyata faktor pelayanan yang menjadi penentu orang mau pindah ke transportasi online, misalnya seperti itu.
Nah, itu dari kesimpulan kita menjadi sesuatu yang jurnal baru yang kita bisa tawarkan sebagai systematic literature review seperti itu. Ya, ini summary-nya kurang lebih ya seperti itu Bapak Ibu untuk slide-nya ya. Nanti untuk demonya sendiri saya nggak kita coba aja ya. Ini yang bentar ini. Saya turunin dulu. Ini misalnya saya punya yang ini ya, apa misalnya Introduction Conversion CNN di Visual Recognize. Ini di Stanford University dari YouTube ya. Misalnya kita mau tahu ini apa sih ngomonginnya ya. Kita bisa cari namanya tadi kan summary ya. Summary stack ya. Nah, ini kita kemudian kita klik aja sini, paste, submit di sini. Nah, maka dia akan kasih tahu nih, oh ini mengenai ini ya. Poin apa per detik pun ada di situ. Oh, per detik ini dia ngomongin masalah discussion apa. Nah, dari sini kita coba ada tools tadi yang namanya nih ChatGPT Summary for Chrome ya. Ini extension dari Chrome. Ini kalau Bapak Ibu pakai Chrome bisa install, tapi kalau di Mozilla saya belum tahu ya. Kalau di Chrome ini kita bisa install. Cari aja namanya ChatGPT Summary for Chrome. Nanti install, kemudian biasanya dia minta restart ininya apa browsernya, kemudian diaktifkan. Nah, kemudian dia akan muncul di atas ini. Kita bisa klik sini ya, ChatGPT Summary for Chrome, kita klik aja sekali. Nah, maka dia akan mengenerate seperti ini, Summary for ChatGPT. Ya, ini dia akan dari satu video yang udah didapatkan di summary tag, kita bisa dapat singkatan lagi. Kalau ini kan tadi kan per detik ya. Per detik nih. Ini kan kita harus baca juga gitu ya per detiknya. Nah, kalau di sini kita bisa dapatkan secara point to point, jadi lebih cepat. Seperti itu. Ini menggunakan summary with ChatGPT. Ini bantu banget ya, termasuk juga paper dan sebagainya, artikel, ini dia bisa singkat gitu. Cuman memang dia bahasa Inggris ya. Saya cari setting-setting di sini juga dia belum bisa gitu. Nah, itu nanti mungkin ditranslate ulang aja. Kalau memang perlu di bahasa Indonesia ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ahli di bidang bahasa ya minimal kita tahu artinya apa, nggak perlu harus jago-jago banget. Paling nggak poin ini ini bahas ini. Itu cukup sebenarnya. Itu yang pertama ya untuk summary. Nah, ini tadi ada lead map ya. Ini lead map itu kalau di ini tadi workshop tadi. Nah, ini lead map ya. Ini kita pertama tujuannya adalah connected paper. Jadi bagaimana melihat hubungan paper ya, hubungan paper yang kita bisa lakukan. Misalnya saya nih, applied machine learning for agriculture. Ini Bapak Ibu bisa cari sendiri aja kira-kira mau apa sih. Nyari hubungan terkait tadi apa, misalnya tadi user satisfaction gitu ya. Silakan dicari aja. Misalnya yang inilah atas. Paper apa yang kita mau cari. Nah, kemudian dia akan melihat hubungan ke setiap baris yang ditampilkan. Nah, ini ya. Ini misalnya di sini ada hubungannya yang agak besar nih yang cukup tinggi. Nah, ini masalah dia review lagi, berarti dia mengambil juga sumber juga dari SLR yang lain sebagai masukan juga ya. Nah, ini juga kita bisa gunakan. Nah, ini contohnya misalnya apply big data for intelligent agriculture, berarti penggunaan intelligent agriculture menggunakan big data misalnya itu ya. Kita bisa klik. Nanti kalau ada beberapa artikel yang open access kita download ya. Ini kan source-nya bisa dimunculkan ya, kita klik. Nanti dia kalau ada yang open access, dia biasanya bisa kita minta download gitu ya. Download, nanti dari downloadan itu ya, kita lakukan menggunakan Humata yang tadi. Nah, ini Humata nih ya. Humata ini contohnya yang tadi ya, yang coconut tree. Nanti Bapak Ibu upload aja seperti biasa. Ini kalau nggak salah bisa nggak registrasi juga bisa untuk awalan. Tapi kalau lebih enak sih sebenarnya itu aja apa namanya, daftar aja kok. Ya masih bisa gratis. Nanti dari sini tinggal, nah ini kan nanti dia upload di sini, kemudian setelah itu dia akan muncul di sini, kemudian kita X di sini. Nah nanti munculnya yang tadi
Nah ini nanti historical kita udah nanya apa aja nggak hilang, masih ada di sini. Jadi kita mau lihat historical pertanyaan sebelumnya itu ya bisa bisa kita lihat, dan nanti di sini kayak tadi misalnya kita akan tuliskan di sini di literatur review misalnya ya, judul, nama dan tahun penulis ini kan default dari artikel kita ya. Yang ini kita otomatis bisa kita copy aja, ini tinggal diikutin aja. Misalnya yang ini yang bahasa Inggrisnya. Nah ini judulnya kita copy aja ya. Agak pelan-pelan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, biar agak paham. Ini bentar. Agak loading. Kita copy aja, ini judul. Berarti kita pastenya di Excel yang kita punya ya, judul misalnya. Ini mau lebih enak lagi sebenarnya ditambahkan lagi aja. Ini kan nama penulis ya, autornya. Seperti di sini, kemudian tahun kita bisa pindahin lagi ke sini. Jadi setiap blok itu bisa pisahin, nanti kalau di sorting lebih enak. Misalnya nama penulisnya kita masukin, mau semuanya boleh, satu-satu juga, satu-satu aja boleh. Misalnya penulis utamanya aja kita masukkan, tahun terbitnya ini 2020 ya. 2020. Nah, ini permasalahannya kita lihat lagi di Humata tadi. Apa sih? Apa permasalahan yang diangkat gitu ya? Angkat pada paper ini. Misalnya gini ya, harus tanda tanya ya, mau nggak dia? Nah, ini ada ya, bisa ya. Diangkat ini adalah kebutuhan untuk mendeteksi pohon kelapa secara otomatis dalam citra udara menggunakan pendekatan deep learning. Nah, ini udah permasalahan. Kita copy aja di sini. Nah, nanti terus seperti itu ya, Bapak Ibu, sampai selesai. Satu gitu ya. Tujuan penelitian apa? Nanti di sini ada. Tujuan penelitian apa? Ini kita copy lagi terus kayak gitu. Metode penelitian apa ya? Memang harus apa namanya? Kalau orang Jawa bilang telaten gitu ya. Kalau penelitian itu jadi harus satu-satu kita teliti, lakukan dan dibaca. Nah, hasil penelitiannya juga kita bisa lihat di sini. Bapak mau pakai bahasa Indonesia atau Inggris juga bisa ya. What the result of this paper misalnya gitu aja ya. Nanti dia akan ngasih info ya. Nanti kelebihan dan kekurangannya. Nah, the result paper ini ya kalau dia nanyanya bahasa Inggris, otomatis jawabannya juga Inggris. Kita masukin di sini. Nah, kemudian yang ini yang kelebihan dan kekurangannya ini ya. Seperti itu. Nah, ini udah dapat satu judul paper review ya yang kita bisa pakai. Nanti lanjutnya nomor 2 apa terus gitu ya. Sehingga nanti kita bisa punya satu database, bank data untuk melihat pola penelitian di bidang ini apa gitu ya. Di apa namanya? Di bidang yang kita mau teliti di SLR kita atau apa. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya, mungkin Bapak Ibu, jadi singkat aja sih yang mau saya sampaikan terkait dengan bagaimana menyusun SLR yang banyak ya. Sehingga dengan tool ini harapannya kita nggak lama gitu dalam membahas sebuah artikel. Dari sini kita bisa baca sehingga itu menjadi lebih cepat dalam membuat satu paper, minimal paper SLR lah untuk awalan. Jadi setelah itu baru gapnya kita dapat, baru kita lebih fokus ke subtopik dari paper tersebut ya, apa yang kita mau dalami gitu. Nanti memang tools AI itu yang kemarin juga sudah disampaikan bukan sebagai sesuatu yang ini ya dewa gitu, dalam arti kita dengan ini selesai gitu ya, kita dapat kebaruan enggak, tapi semuanya kembali lagi ke peneliti itu gitu. Karena tool itu hanya bantu untuk membantu semuanya, dan satu kuncinya ya kita peneliti itu yang menjadi paling tahu gitu ya, bukan AI-nya, tapi AI-nya hanya bantu aja. Kita yang tahu kontribusi atau novel
itu yang mau kita buat. Mungkin itu Pak Yan, nanti mungkin berjalan waktu aja bisa sambil pertanyaan. Mungkin sementara saya akhiri dulu ya untuk penggunaan tools AI di bidang penelitian ini, khususnya untuk membangun sebuah SLR. Saya kembalikan ke moderator Pak Yan Sofyan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu dapat sesuatu yang baru lagi dari Bapak Aji? Ini keren banget ya. Tadi saya lihat bagaimana kemudian kita bisa meringkas ya dari video begitu ya. Kalau tadi di pembicara pertama dari dokumen atau dari jurnal, dari materi dalam bentuk teks kita ringkas. Dan lebih keren lagi ternyata dari video juga kemudian kita bisa ringkas sedemikian rupa. Dan terakhir tadi juga disampaikan bagaimana kita bisa melakukan tinjauan literatur secara sistematis yang dipermudah dengan AI. Tentu ini sekali lagi bisa meningkatkan produktivitas kita semua ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bayangkan kayak misalkan meringkas itu kan bukan persoalan yang mudah ya. Mungkin kalau hanya satu jurnal atau satu artikel atau satu makalah nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita bicara ratusan jadi sebuah persoalan yang menguras waktu dan tenaga ya. Karena memang kadang-kadang kalau kita ingin menemukan novelty baru dalam penelitian kita, mau tidak mau kita harus belusukan ya berbagai jurnal, berbagai makalah, tidak hanya satu puluhan, bahkan mungkin perlu ratusan kita belusukan. Nah, tentu saja tool AI ini bisa memberikan kemudahan bagi kita di dalam meringkas ya beberapa literatur yang kita coba kaji. Baik Bapak Ibu, untuk mengelaborasi dan memperkaya webinar kali ini, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, melakukan raise hand, ya. Silakan Bapak Ibu. Belum ada, ya. Silakan. Jadi silakan. Silakan. Saya Dery Pak dari Fakultas Ekonomi. Ya, silakan Pak Dery. Ya, mohon izin ke dua materi ini. Terima kasih atas materi yang luar biasa berguna terkait penelitian. Mungkin dapat kami atau saya dapat dikasih insight lebih dalam. Setahu saya kan kadang-kadang ini nggak tahu benar atau tidak ya, karena mungkin bapak-bapak ini pemateri yang lebih ahli tentang security internetnya Pak, data-data pribadi kita. Nah, ada nggak hal yang don'ts yang jangan kita lakukan agar mungkin data pribadi atau apa itu kita tidak ketarik atau ada hal penyalahgunaan lainnya. Mungkin itu mohon saran, ini mungkin agak di luar itu, tapi saya terpikirkan gitu Pak. Kalau selama ini sih saya pakai GPT misalnya pakai akun yang tidak saya gunakan untuk akun resmi. Nah, apakah ada atau gimana lainnya, mungkin begitu Pak, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Langsung aja ya, Pak Suzuki mungkin bisa memberikan komentar atau jawaban pertanyaan Pak Dery tadi, dampak samping, efek samping ya terkait masalah keamanan. Ya, silakan Pak Suzuki. Masih di mute Pak? Oke Pak, sudah terdengar Pak ya? Ya. Nah, terima kasih pertanyaan dari Bapak Dery dari Fakultas Ekonomi. Bagus sekali pertanyaannya itu. Tadi pertanyaan tentang security. Bagaimana dampak daripada data personal terhadap AI ini gitu ya. Untuk khususnya penelitian, gitu kira-kira Pak Dery ya. Betul Pak. Nah tentunya kalau di riset ini
bagi yang melakukan penelitian tentunya ya sebagai user ya harus berhati-hati, tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif gitu, atau rahasia kepada AI tadi ya. Atau ya secara umum ya, kalau kita secara online tentunya tidak mungkin kita akan berbagi data personal kita ya. Kenapa? Di sini ada khawatir kita data privasi kita atau data pribadi kita bisa diketahui informasinya oleh pihak lain. Kira-kira begitu Pak Dery. Halo. Baik. Baik, mungkin Pak Aji mungkin ada sedikit insight ya terkait dengan pertanyaan Pak Dery tadi. Iya, saya coba menjawab pertanyaan Pak Dokter ya, Dokter Dery. Selamat ya, Pak Dery, sudah lulus. Oke, mungkin yang di chat aja Pak ya, tadi kan pertanyaan seputar apa namanya privacy udah dijawab Pak Suzuki. Jadi pertanyaannya adalah apakah Tools AI bisa membuat sebuah paper secara utuh ya? Nah, kalau membuat itu kalau dari biasanya memang rata-rata kita tuh menggunakan bisa pakai yang ChatGPT atau Perplexity.ai tadi ya. Tapi memang ya itu pasti udah out of date karena ChatGPT sendiri itu kan database-nya itu dataset yang digunakan tahun 2021 ya kalau nggak salah. Jadi memang udah out of date lah. Berarti penelitian itu kan cepat. Apalagi kalau bidang kita tuh di bidang computer science itu cepat banget itu perubahannya. Baru hari ini kita bikin ChatGPT aja misalnya ya, fokus di situ. Besok udah ada ketemu lagi yang versi 4-nya gitu. Jadi memang cepat banget gitu. Itu memang mau nggak mau ya tadi ada beberapa artikel yang saya baca itu tools AI itu fokusnya ada di bawah gitu. Jadi jangan tools AI itu di atas kita gitu, tapi di bawah kita. Jadi kita yang di atas, tools AI itu yang di bawah. Nah, kita tuh yang tetap mendriver gitu atau mendriving ya, mendrive apa yang mau kita lakukan, baru si tools AI-nya itu yang coba membantu kita dalam mengaplikasikan gitu ya. Kalau misalnya dari kemarin juga di pertemuan pertama Pak Herianto juga sempat kalau ngomongin masalah database atau dataset mereka bisa bantu buatkan. Tapi originality dan kontribusinya tetap kita yang mendrive atau mendriven gitu ya. Bukan si ChatGPT-nya ataupun Perplexity AI-nya. Jadi tetap kita sebagai main core-nya ya, sebagai peneliti utamanya yang mendriver itu gitu. Nah, karena memang dataset sendiri pun dia masih kurang gitu. Kemudian apakah tidak termasuk plagiat? Nah, ini sebenarnya kemarin juga masalah ada juga Bu Linda kemarin, Bu Dr. Linda ya, masalah etik juga sama itu. Nah, itu juga ada beberapa ya tanda kutip ya cara-cara mengakali supaya nggak terdeteksi ChatGPT itu ada juga Pak. Jadi AI yang menghasilkan AI supaya nggak terdeteksi AI gitu. Jadi gimana ya? Jadi AI yang dibuat untuk supaya kita itu tidak terdeteksi sebagai AI gitu. Ya ada beberapa contoh tadi yang Pak Suzuki sampaikan menggunakan Quillbot gitu. Jadi kalau kita nggak full ChatGPT diparafrase dengan Quillbot tuh pasti dia nggak terdeteksi sebagai hasil AI gitu. Ya, jadi secara manusiawi dianggap ini manusia yang buat. Padahal sebenarnya AI juga. Itu kan balik lagi ke kemarin yang disampaikan Bu Linda masalah etikanya itu memang agak sedikit apa namanya dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan itu. Karena balik lagi ke orangnya sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge. Karena juga ya tadi ada aplikasi AI yang dibuat untuk supaya tidak terdeteksi AI. Itu dari situ aja kan berarti dilegalkan dong berarti gitu ya. Karena ada nih aplikasi seperti itu kan gitu. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke masalah etika aja Pak. Jadi karena kalau dibilang bisa nggak ya bisa aja sih. Gitu sih. Karena ya sulit juga Pak mendeteksi itu Pak. Seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Ian, Pak Dery. Baik. Terima kasih Pak Haji. Silakan Bapak Ibu ya atau peserta semuanya juga ada sebagian peserta kita ini dari mahasiswa. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Ini sungguhnya sekali lagi merupakan materi yang sangat menarik ya bagi kita semua untuk meningkatkan produktivitas, menghemat waktu kita dalam pekerjaan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu ya untuk berdiskusi untuk mengelaborasi materi-materi yang sudah
disampaikan tadi. Baik, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan ya? Atau saya yang bertanya ya, sedikit bertanya, saya penasaran aja sebenarnya. Pak Haji ya, sambil nunggu yang lain. Oh, ini ada nih pertanyaan ya dari mahasiswa sepertinya. Untuk Kak Aji, wah ini masih muda dia, Kak Aji. Apakah lead map dengan Google Scholar memiliki fungsi yang sama? Silakan. Ya. Apakah lead map dengan Google Scholar memiliki fungsi yang sama? Yang pertama untuk mendapatkan relevansi paper, ya sama. Tapi di Google Scholar itu kita nggak dapetin webnya ya, atau dalam arti jaringannya gitu. Ini mendekati mana yang lebih dekat, kemudian yang punya yang punya kedekatan dengan paper yang kita mau paper yang kita rujuk itu mana, itu di Google Scholar nggak dapet gitu ya. Nah, jadi di lead map itu sebenarnya lebih dalam lagi, karena kita tahu dari paper ini lebih banyak merujuk dekat ke paper yang mana, itu penting soalnya. Nanti dari situ kita kan bisa generate lagi, dapatkan kesimpulan dari masing-masing mana paper yang lebih dekat tadi gitu, supaya kita dapatkan insight baru tadi yang saya contohkan tadi. Berarti kita punya list baru yang banyak gitu, dari situ mendapatkan kontribusi nanti, supaya tujuannya untuk mendapatkan bahan diskusi. Jadi kalau bilang sama atau enggak, beda ya, karena di lead map lebih bagus ya, lebih lebih detail ya, karena kita dapetin hubungan yang lebih kuat gitu. Kalau di Google Map, Google Scholar itu hanya referensi aja. Ini misalnya topiknya mengenai customer satisfaction tadi ya. Nah, maka dia kasih tahu doang tuh paper mana yang baru terbit ya, kemudian mana yang muncul, yang banyak disitasinya mana gitu. Sedangkan kalau yang di sini, meskipun dia citasinya sedikit di lead map, sedikit, tapi kalau dia punya relevansi hubungan yang kuat dengan paper sebelumnya, maka dia akan punya hubungan yang erat ya, dengan tandanya itu tadi buletannya itu lebih besar gitu. Kalau di tadi nggak ada, di Scholar nggak ada. Itu bedanya. Baik. Terima kasih Pak Haji. Ini masih Iya, ada sama-sama. waktu, saya dibisikin ini sama panitia ini ada door prize nih bagi penanya ini supaya tambah semangat ya untuk memberikan pertanyaan. Silakan 1 atau 2 pertanyaan, kita berikan kesempatan, masih ada waktu sedikit. Ya. Langsung raise hand atau boleh langsung bertanya, boleh, karena sepertinya tidak banyak yang bertanya ya. Pak Yan, sedikit Pak Yan, mohon izin Baik, bertanya. Pak Roland ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Pak Haji, Pak Sujoki, terima kasih, presentasinya sangat menarik itu untuk menulis sebuah artikel. Jadi yang saya tangkap itu dari tool-tool yang disampaikan tadi, itu bisa kita gunakan sebenarnya untuk mencari state of the art penelitian atau SOTA. Nanti kan kalau misalnya kita sudah mengetahui ringkasan dari berbagai artikel yang relevan dengan riset kita, berarti kan kita tahu penelitian yang terakhir apa, dengan kebaruan yang sesuai dengan topik yang akan kita tulis itu. Nanti dapat dari situ state of the art. Kalau sudah ketemu state of the art-nya, berarti kan kita sudah bisa menambah sedikit lagi menjadi novelty. Novelty yang akan kita tulis dalam artikel yang baru. Tetapi yang menjadi persoalan itu sebenarnya, dan sekaligus pertanyaan saya juga ini buat Pak Haji dengan Pak Sujoki, ketika kita menulis itu yang paling banyak dipersoalkan kan similarity atau kesamaan dengan penulisan bahasa. Di tool yang tadi kira-kira ada nggak yang bisa membuat kayak
kalimat itu menjadi kalimat yang baru, tapi idenya sama. Artinya nanti kan itu bisa menghindari yang namanya similarity tadi, tingkat kesamaan itu. Nah, pertanyaannya itu aja Pak Ian, ada nggak tool AI itu yang bisa membuild kalimat atau paragraf yang menghindari similarity, tetapi nanti yang dimaksud itu kurang lebih ya sama, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Sehingga kalimat itu nanti ya tinggal kita gunakan di artikel yang akan kita tulis. Gitu Pak Ian, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, langsung saja silakan Pak dijawab. Baik Pak Suzuki ataupun Pak Suzuki mungkin bisa memberi Baik, terima insight dulu. kasih Pak Yan. Terima kasih juga Pak Dr. Roland. Aduh, pertanyaannya luar biasa gitu. Nah, dengan pertanyaan yang di awal tadi, urutan-urutannya, kalau kita mau melihat penelitian sebelumnya dan penelitian sesudahnya, kita bisa tambah lagi tuh ada namanya connected papers gitu ya. Nah, itu tools juga ya. Kita bisa tahu itu tahun sebelumnya dan tahun yang akan datangnya posisi daripada yang jurnal yang kita lihat bisa ketahuan ya prior maupun sesudahnya gitu ya. Nah, tadi sudah saya coba mendemokan tools tadi, yaitu salah satu Coolbot ya, kemudian ada Spinbot itu beberapa tools yang digunakan untuk memparafrase ulang ya, bahwasannya mengurangi tingkat similarity ya. Tadi sudah ada saya coba demokan dari 9 kata menjadi 6 kata gitu ya, dengan arti yang sama gitu ya. Itu kira-kira parolan gitu ya. Ya mungkin masih banyak toolnya yang belum kita explore, tetapi ada lah ya, yang baik, yang berbayar maupun yang free gitu. Oke, bisa Pak Haji tambahkan, silakan Pak Haji. Baik, langsung Pak ya ke Pak Haji ke pertanyaan berikut. Apakah ada AI yang menjadi manajer sekalian manuskrip drafter untuk penulisan paper dengan single atau multi author berdasarkan bullet point yang diberikan? Jika belum ada, bagaimana memanfaatkan AI yang sudah ada sesuai dengan tujuan yang di atas? Ini pertanyaan dari Pak Erkata Yandri. Silakan Pak Haji. Ya Pak, kata ini mungkin udah banyak pengalaman ya. Oke, yang mungkin ya kalau saya sendiri untuk manajer manuskrip drafter itu saat ini belum pakai ya Pak. Jadi saya saat ini pakainya pakai Mendeley aja sih. Jadi pengaturan folder dan sebagainya paper ini itu masih pakai yang Mendeley gitu ya. Saya belum dapat lagi yang versi AI-nya. Tapi yang saat ini dilakukan tuh tadi menggunakan Elicit tadi ya. Di Elicit sebenarnya sih mirip seperti yang di Mendeley tadi. Kita bisa menandakan paper-paper yang sudah kita yang akan kita gunakan. Itu di Elicit bisa. Tapi memang di situ juga ada pembuatan kayak seperti brainstorming research question dan sebagainya di Elicit bisa gitu. Tapi saya belum explore secara dalam untuk bagaimana manajemen di paper di sana gitu ya. Karena saat ini masih menggunakan Mendeley karena paper saya udah banyak di sana gitu disimpan. Jadi kalau mindahin lagi agak sedikit repot seperti itu. Kemudian itu aja sih paling Pak untuk saat ini yang saya gunakan. Mungkin Pak Suzuki itu tadi saya jawab juga yang kedua Pak Roland tadi ya mengenai parafrase. Ya tadi kita bisa pakai copy.ai, itu juga sama seperti yang Quillbot yang Pak Suzuki sampaikan tadi. Intinya parafrase secara AI gitu ya. Memang nggak 100%
kita percayai ya, karena seringkali setelah kita lakukan parafrase pas kita generate ke Grammarly ternyata ada lagi yang berantakan gitu. Memang perlunya juga kalau kita ada dana penelitian yang lebih ya lebih baik sih pakai profesional parafrase gitu ya, profesional gitu. Jadi memang orang yang memang sudah ahli di bidang parafrase gitu, bukan AI lagi. Kalau ada dana lebih, kecuali memang kita dananya terbatas, ya mau nggak mau ya pakai tools AI kita akalin seperti itu. Balik-balik apa namanya? Bolak-balik dari copy AI kemudian ke Grammarly, balikin lagi seperti itu. Sampai benar-benar clear baru kita cek Turnitin seperti itu. Tapi kalau lewat apa namanya? Parafrase profesional kan biasanya mereka memang sudah terlatih ya, sehingga pasti juga mereka juga pasti menggunakan tools itu gitu, tapi mereka juga lakukan sekalian diturnitinkan sehingga otomatis nilai dari apa plagiarismenya itu akan similarity-nya akan turun seperti itu. Itu Pak mungkin Sedikit tambahan Pak saya. Haji sama Pak Iya Sujuki. Pak. Memang yang paling sering bermasalah dalam penulisan artikel itu adalah proofreading. Itu yang saya lihat, di proofreading yang paling sering bermasalah. Kalau kita mensubmit artikel internasional pada kuartil yang bagus, misalnya Q1, Q2, terkadang kita sudah mendapatkan data hasil penelitian yang bagus, tapi penulisannya kurang bagus. Mungkin ada juga yang hanya copy paste dari paraphrase AI itu, tapi malah itu malah membuat artikel itu malah terkesan jadi aneh, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya disampaikan oleh penulis itu. Nah, kalau di AI ini, tadi kan ada Pak Haji bilang, apa tadi Pak Haji ya, ada paraphrase profesional ya? Iya, yang Itu proofreading. berbayar ya Pak Haji ya? Iya, berbayar Pak. Berbayar. Mungkin itu yang paling penting ya, karena memang proofreading ini yang paling utama. Bahkan kalau di Q1, Q2 itu malah dia saranin itu artikel Anda seharusnya melalui proofreading. Kalau cuman pakai bahasa kita sendiri, bahkan kita sudah buat di Grammarly, ya kadang Grammarly itu juga menurut saya masih banyak kelemahannya Pak. Kita upload itu artikel dalam bentuk Word misalnya, kita masukkan ke Grammarly, nanti kan muncul berapa persen itu yang jeleknya, terus kita perbaiki sesuai dengan saran dari si Grammarly itu. Tapi itu pun bahasanya kadang aneh. Contoh kita mau billing about not, kadang aneh-aneh diomongin sama dia. Gitu. Kadang misalnya velocity, speed, ya kan, itu kan punya makna yang berbeda. Contoh juga tegangan, menyangkut dengan tegangan ada voltase, ada strength, itu kan beda maksud kan. Kalau strength kan tegangan kekuatan, kalau voltase kan tegangan listrik begitu ya. Itu memang yang agak rumit. Jadi bagaimanapun ya memang yang paling rumit itu adalah proofreading. Proofreading yang mana yang bagus. Kalau memang ada itu paraphrase profesional tadi itu Pak Haji mungkin itu jauh lebih bagus kali untuk proofreading itu. Ya tetap kembali pada seperti yang sampaikan Pak Haji, tetap harus dicek sama orangnya yang menulis. Karena orangnya yang tahu bahasa yang digunakan itu tepat atau tidak. Contoh yang tadi, strength, voltase, ya itu pengertiannya berbeda. Nanti jadi harus tetap kita berhati-hati dalam menulis artikel. Mungkin itu saja Pak Haji sama Pak Jack, saya hanya berikan tanggapan saja. Saya kembalikan ke Pak Ian. Monggo Pak Ian. Baik, terima kasih Pak Roland ya insight-nya. Mau dikomentari Pak Sujoki, Pak aja atau cukup? Iya sedikit Pak. Ya benar yang sampaikan Pak Roland ya. Jadi memang ujung-ujungnya pasti kan UUD ya, ujung-ujungnya uang gitu. Kalau kita menggunakan jasa profesional proofreader atau proofreading, otomatis kan ada dana penelitian yang harus disiapkan ya, itu Ya, penting betul. ya. Itu kemudian yang kedua ada di Indonesia sendiri banyak yang bisa dipakai di proofreader. Atau biasanya profesor juga biasanya punya rekanan ya, rekanan Iya, iya. yang sudah pernah digunakan. Salah satunya kalau di Indonesia itu yang biasanya digunakan itu namanya Good Lingua ya.
Mm-mm. Lingua itu. Tapi memang sekali kita lakukan proofreading itu kisaran di angka 1,5 sampai 2 juta itu satu paper ya. Dan itu juga kalau balik lagi kita harus bayar lagi gitu. Jadi itu juga Iya. memang harus pentingnya tadi anggaran yang kita harus siapkan untuk itu. Itu Pak. Kalau Baik. proofreading di kampus yang itu saya lihat itu malah sampai 5 sampai 8 juta Pak Haji. Iya. Saya pernah itu dapat informasi banyak proofreadingnya itu. Itu kan terlalu mahal kalau manual gitu ya. Mungkin benar kalau misalnya ada AI paraphrase profesional itu bagus, ya mungkin itu aja kita beli. Beli pakai biaya penelitian, sekali beli akun, udah bisa dipakai bareng-bareng kan. Ya. Jadi tinggal kita ngecek kata-kata yang sedikit itu aja, contoh penggunaan kata yang tadi speed, velocity, apakah cocok atau tidak kan. Tapi setidaknya kalau dia sudah membangun paraphrase yang baik, itu sudah cukup gitu. Oke, Ya, terima kasih Pak Haji. ya, terima kasih Pak Roland. Baik, karena belum ada mahasiswa yang bertanya, ini kita kasih kesempatan nih khusus untuk mahasiswa ya. Jadi sebenarnya penggunaan tools AI ini bukan hanya untuk dosen ya. Ini adik-adik semua ini dari mahasiswa. Jadi bisa digunakan sebenarnya pada saat mengerjakan tugas-tugas makalah, ya kan? Atau misalkan ketika membuat laporan, skripsi, KP, ya. Ini sangat berguna sekali ya. Bahkan kalau ada mahasiswa yang mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya agak pas-pasan dengan berbagai tools AI ini, bisa sangat membantu karena tadi ya papernya bahasa Inggris, pertanyaan kita bisa pakai bahasa Indonesia dan hasilnya juga bahasa Indonesia sehingga kita tidak perlu translate ya. Jadi langsung saja pakai tools AI-nya. Baik, silakan ada adik-adik mahasiswa nih yang mau bertanya, ada door prize loh yang khusus ini untuk mahasiswa. Nggak ada? Baik, mungkin sudah cukup ya pemaparan dari Pak Suzuki dan Pak Aji terkait penggunaan tools AI ini untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai dosen dalam penelitian atau bagi mahasiswa di dalam menulis makalah. Terima kasih kepada kedua pembicara kita pada hari ini. Ya, semoga sekali lagi apa yang sudah disampaikan betul-betul bisa memberikan manfaat buat kita. Ya, dan saya perlu umumkan ini pemenang door prize ya, pemenang door prize yang akan memenangkan hadiah GoPay pada sesi webinar kita kali ini ya. Nanti akan kita umumkan siapa? Ini saya lagi menunggu konfirmasi panitia dan pembicara ini. Baik, ada lagi Pak? Kira-kira pemenang door prize-nya? Pak Ya. Ian, itu ada pertanyaan lagi Pak Ian di kolom chat Pak. Baik. Oh ya, ini ada pertanyaan ini ya. Pak Khairul Musan ini mahasiswa atau dosen ini? Mahasiswa Pak. Oh, mahasiswa ya. Bagaimana tools AI atau AI dapat meminimalkan bias yang tidak sengaja dalam pengambil keputusan? Silakan Pak Suzuki atau Pak Aji, silakan Pak. Ya. Pak Haji aja jawab tuh, Pak Haji. Silakan Pak Aji kan. Ya, bagaimana tools AI dapat meminimalkan bias yang tidak disengaja dalam pengambilan keputusan. Jadi maksudnya bias di sini berarti hasil ya, hasil dari apa namanya? Kalau kita tadi kan ngomongin AI itu kan di bidang penelitian ya. Nah, kalau di sini berarti biasnya itu kan berarti hasil dari penelitian itu bisa salah gitu ya. Apa gimana ya? Maksudnya bingung juga saya. Kalau tools AI itu kan kalau di penelitian itu tadi kan mendapatkan kesimpulan gitu. Jadi banyak sumber yang didapat, kemudian kita menyimpulkan dari sumber-sumber tersebut gitu. Jadi kalau di penelitian itu ya nilai bias itu selalu ada gitu. Makanya kita perlu mengukur margin of error dan sebagainya kan. Itu pentingnya kita di riset kan kita hitung margin of error-nya berapa gitu. Itu bias itu pasti selalu ada. Seperti itu sih.
tambahan kali ya, Pak Haji. Iya Pak. Benar, Pak. Jadi kemarin juga sudah diinformasikan oleh pembicara utama kemarin bahwasannya AI ini untuk kevalidan daripada hasil itu tentunya kalau dia berupa data gitu ya, data yang sudah ada itu dia valid ya, tidak valid ya. Tapi kalau untuk di namanya model itu dikatakan apa? Fenomena atau dari yang sudah dituliskan gitu yang banyak gitu sebelum-sebelum itu pasti dia bisa cepat gitu ya. Maka kemarin dicontohkan oleh Pak Arianto, kalau nama Pak Arianto itu dia tahu nama Pak Arianto tapi lahirnya salah gitu ya. Di mana lahirnya di Medan apa di Brastagi gitu. Itu salah satu salah kita menentukan Pak Arianto itu lahirnya di Brastagi gitu tahun sekian, itu adalah kesalahan. Itu perlu kita lihat. Jadi kita harus tahu memanai bahwasannya AI pun kita harus cermati juga gitu ya. Jadi jangan percaya betul ya. Kita harus membagi dulu kategorinya daripada AI ini ya. Baik data maupun yang fenomena yang memunculkannya, fenomena yang diputuskannya. Kira-kira gitu, Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Sujoki. Alhamdulillah ya, ini kita sekali lagi sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini dari kedua pembicara, Pak Aji maupun Pak Sujoki. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini materinya daging semua, ya, bisa memberikan insight kepada kita untuk meningkatkan produktivitas kita di dalam melaksanakan aktivitas sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa. Kami umumkan untuk pemenang door prize, ya. Jadi sesuai bisikan dari panitia dan kedua pembicara. Jadi yang memenangkan door prize adalah Anan Fiardi dan Mas Khairul Musta'an, ya. Kepada kedua pemenang hadiah door prize GoPay, silakan nanti menghubungi Bapak Adam, ya. Baik, dari saya mungkin sekian. Mohon maaf jika selama memandu kedua pembicara ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih segar dan bersemangat? Sebelum acara hari kedua ini kami tutup, kami memberikan link post-test, link form kuesioner, serta kepuasan peserta, serta link pendaftaran, sertifikat, dan e-book bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Untuk Bapak dan Ibu diisikan sebagai masukan kepada kami terhadap penyampaian materi dan pertimbangan pemilihan peraihan door prize pada hari ini. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi post-test dan kuesioner. Lalu, acara selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus penutupan kegiatan Abdimas Program Studi Teknologi Informasi oleh Kepala LP2MK Universitas Dharma Persada. Kepada Bapak Dr. Insinyur Gatot Dwi Adi Atmojo MMA, kepada Bapak Dr. Gatot kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, mohon maaf. Saya ikut di dua acara di waktu yang sama. Ini adalah yang pertama saya sebutkan saja hubungannya dengan Matching Fund Kedereka yang insya Allah kita dalam waktu dekat akan menerima pendanaan. Jadi saya sedang menyimak proses pencairan pendanaan karena berbeda dengan dengan yang lain-lain. Oke, jadi saya menyimak dua. Yang keduanya adalah teman-teman dari
Pak Heri, Pak Suzuki, dan teman-teman yang lain yang mengadakan webinar mengenai AI ini, aplikasi AI dalam perkuliahan ya, bagaimana pemanfaatannya dan sebagainya, saya menyambut baik. Jadi ini adalah hal yang positif sekali. Mungkin ini baru tahap awal begitu ya Bapak Ibu, tahap awal, dan mungkin ke depan bisa dilanjutkan yang lebih detail lagi, karena AI ini tidak saja dipergunakan untuk perguruan tinggi, tetapi juga untuk bidang-bidang yang lain. Ya, aplikasinya itu banyak sekali. Oleh karena itu mungkin ke depan saya menyambut baik, silahkan saja nanti disusun yang bagus untuk pemanfaatan AI yang lebih lebih luas begitu, mungkin untuk membina UMKM misalkan begitu ya, bagaimana memasarkan, pasti akan terlibat bidang ilmu yang lain. Jadi ilmu memang tidak bisa berdiri sendiri, ilmu itu adalah harus berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Ya, jadi saya tidak berkepanjangan karena saya masih ongoing dengan webinar yang lain. Saya menganggap kedua-duanya adalah sangat penting. Jadi silahkan dilanjut Bapak Ibu ke depan. Jadi saya menunggu ide-ide yang cukup bagus dari teman-teman, khususnya juga teman-teman dosen di Unsada juga melibatkan, juga silahkan pakar-pakar di luar Unsada sebagai kolaborasi begitu untuk memperkaya pengalaman pengetahuan untuk kita semuanya. Saya rasa yang saya harapkan itu dari 2 hari webinar dari kemarin dan hari ini cukup bagus, meskipun saya on off untuk mengikutinya. Jadi terima kasih, dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan akhirul kata saya menyatakan atau mengharapkan ke depan lebih baik untuk proposal yang akan diajukan, khususnya aplikasi dari AI, tidak saja untuk bidang-bidang yang tadi disebutkan oleh teman-teman mengenai penulisan naskah dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui bahwa AI itu ternyata sekarang sudah merambah ke dunia yang sangat aplikatif begitu, tidak saja hanya di bidang akademik, tetapi mungkin sangat luas. Demikian akhirul kata dari saya. Jadi manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dari 2 hari saya bergabung on off ini, mungkin saya kurang banyak menyimak, mohon maaf karena banyak kesibukan. Ini saja saya ikut 2 webinar. Selamat juga untuk teman-teman dari Fakultas Teknik yang telah bersusah payah, timnya Pak Suzuki juga, timnya Pak Roland juga, jadi telah mendapatkan dana hibah untuk PDRK yang mungkin tidak akan lama lagi segera dicairkan dari Kementerian Dibutristek. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi oleh Mbak siapa tadi, saya disuruh menutup. Lah, membukanya kapan? Kok ditutupnya oleh saya? Begitu ya? Oke deh, nggak masalah. Tetapi saya salut, saya apresiasi kegiatan ini, dan saya tunggu ke depannya lebih bagus lagi, bahkan melibatkan bidang-bidang keilmuan yang lain. Yang tadi saya sebutkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketok palu ya Pak Suzuki ya, Pak Aji ya. Terima kasih Pak Gatot. Ya, terima kasih. Salam sehat dan sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Gatot Dwi Atmaja MMA atas sambutan sekaligus penutupan yang telah disampaikan. Adalah tanggal setelah pengumuman
Terima kasih. Saya izin live ya karena saya harus mengikuti webinar yang satunya lagi. Mohon pamit. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, dear Charlie. Bapak Ibu dan peserta workshop sekalian, hari ini Universitas Dharma Persada genap berusia 37 tahun. Usia yang cukup panjang dalam proses perjalanan memberikan ilmu kepada para penerus bangsa. Universitas Dharma Persada mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas untuk terus mendidik putra-putri bangsa agar bermartabat dan berguna bagi nusa dan bangsa, serta agamanya. Maju terus, berkibar dalam merah putih, dan jayalah terus dalam kemajuan negeri Indonesia. Semoga Universitas Dharma Persada selalu di hati kita dan terus menumbuhkan bibit unggul untuk melanjutkan cita-cita luhur daripada pendahulu kita yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu kampus tercinta, Unsada selalu jaya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, dear Charlie. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, dear Charlie. Happy birthday to you. Sebelum di penghujung acara, mari kita foto bersama. Dimohon untuk Bapak dan Ibu serta semua peserta untuk menghidupkan kameranya. Baik, silahkan on-cam. Oke, sudah siap ya semuanya. Saya capture halaman pertama. 1, 2, 3. Senyum halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara ini. Kita bersyukur acara ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu dari awal hingga akhir acara sampai saat ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita bersama. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya sebagai MC, saya mohon maaf. Salam sehat, tiada hari tanpa belajar dan berkarya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Semuanya Terima kasih Pak